Maulid kita bicara tentang keistimewaan baginda Muhammad SAW. Dalam hadis yang sahih, kepastiannya sahih, dan bahkan sebagian ulama mengatakan, sebagian ahli hadis mengatakan mutawatir. Jadi hadis kalau mutawatir nggak usah ngomong sahih, mesti sahih. Kalau sahih belum mutawatir, belum tentu mutawatir. Kalau mutawatir mesti sahihnya. Apa? Hadis tentang bagaimana sebatang pohon kurma menangis, merintih karena rindu, kangen kepada baginda Muhammad SAW. Ini sudah ma'ruf, jelas semua orang banyak yang tahu. Cuma sekarang kita bahas tentang bagaimana kronologinya, bagaimana detailnya. Jadi Nabi itu, beliau sebelum mempunyai mimbar ketika khutbah, itu beliau itu selalu ada yang mengatakan bersandar, sendenan, ada yang mengatakan yataki itu bisa sendenan, ada yang mengatakan bisa juga dipegang untuk sebagai bahan bersandar. Yang kan khotib itu disunahkan dalam Syafi'iyah ya, sunahkan itu megang sesuatu yang membuat beliau wibawa, tongkat atau pedang. Di Syria, di Yaman, kalau di Yaman nggak tahu, di Syria nggak ada orang megang tongkat, di Saudi nggak ada megang tongkat, di Indonesia Syafi'iyah megang tongkat, di Yaman kayaknya nggak mungkin ya. Jadi khutbahnya langsung, itu sunnah supaya kelihatan wibawa gitu. Nah, Nabi itu apakah yataki itu kan bersandar itu apakah pakai punggung beliau, apakah tangannya, kita ya wallahu alam, karena nggak ada gambarnya, kalimatnya yattaqi 'alaiha, dibuat khutbah mimbar. Jadi bisa disendenan, bisa juga dibuat pegangan. Nah, Rasulullah itu setiap khutbah itu selalu di pohon itu, sendenan gini sambil berdiri, atau pegangan, atau gelayutan gini, kan bisa aja begitu. Nah, suatu ketika sahabat melihat Rasul kasihan, ini beliau berdiri terus, nggak ada tempat duduknya, akhirnya dibuatkan mimbar. Nah, ketika khutbah Jumat itu khutbah Jumat ya, punya khutbah lah, paling tidak khutbah itu beliau khutbah. Ketika suatu khutbah itu apa? Semua yang hadir kedengaran suara tangisan anak kecil yang merintih-rintih. Gitu. Ada yang mengatakan bukan anak kecil, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ada yang mengatakan anak kecil yang merintih-rintih. Jadi semua sahabat dengar semuanya. Akhirnya Nabi tahu, dari mana ini, dari mana? Ternyata Nabi tahu itu adalah bersumber dari pohon yang biasa Nabi pakai untuk bersandar. Nah, di tengah khutbah itu Nabi turun dari mimbarnya. Turun dari mimbarnya, dari khutbahnya, lalu sama Nabi diusap. Ada yang mengatakan diusap, dipeluk dengan dadanya. Sejak itulah yang namanya pohon itu diam. Kata Rasulullah, andaikan tidak aku sentuh, tidak aku pegang, tidak aku peluk, maka seluruh manusia akan mendengar tangisan sampai hari kiamat. Saking rindunya, senangnya pohon kayu dengan pelukan dan usapan tangan suci baginda Muhammad SAW. Saking itu mutawatir, semua orang mendengarnya. Dalam riwayat Ad-Darimi disebutkan, itu Rasulullah mendapat wahyu berkata kepada si Jamadat ini, wahai pohon, kamu dikasih Allah pilihan. Engkau saya kembalikan ke ibumu, ke komunitas aslimu, dekat dengan ibumu sana, pohon aslinya, atau kamu di sini tetap, dan kamu nanti Allah akan dijadikan pohon yang berkah di hari kiamat di surga kelak. Kamu akan jadi pohon di surga, dan orang di surga akan memakan kurma dari pohonnya. Akhirnya si pohon tadi memilih, saya nggak mau dengan komunitas saya milih di sini aja supaya saya dikasih Allah keberkahan, sehingga saya jadikan pohon di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil berpisah jauh dari keluarga itu ada dalilnya. Selama itu ada batas-batasan syariatnya kan, harus orang anak, harus juga orang tua kan gitu nggak boleh ngawur. Tapi artinya berpisah dari komunitas itu mempunyai banyak keistimewaan. Kalau Imam Syafi'i dalam diwanya mengatakan gimana? Batu ismit itu nggak berharga kalau berada di komunitasnya. Tapi kalau dia berada di mata orang-orang yang mulia, maka batu ismit akan menjadi indah. Batu celak itu nah, jadi menjauh. Harus hijrah, ada yang mondok. Yang dari Kalimantan, Sulawesi ke Malang, lo kan termasuk. Nah, jadi akhirnya pohon ini sama Allah jadikan pohon yang berkah. Maka ada seorang ulama, beliau melantunkan kasidah syairnya. Wa alqa lahur rahmanu fil jumadi hubbahu fakanat li ahda'is salami lahu yuhda. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta kepada baginda Muhammad SAW dalam setiap hal yang kering dan tak bernyawa.
Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Ali mengatakan, "Ma marartu fi syajarin wala hajarin illa wa sallama ala Rasul Muhammad SAW." Saya tidak lewat bebatuan, tidak lewat pepohonan kecuali mereka membacakan salam kepada baginda Muhammad SAW. Maka keselamatan itu dilimpahkan, dihadiahkan kepada baginda Muhammad SAW. Wa faraqa jiz'an kana yakhtubu indahu fa inna aninal ummi iztajid al-faqda. Maka ketika Nabi berpisah menjauh dari sebuah pelepah pohon atau batang kayu pohon kurma yang biasa beliau berkhutbah di situ di sampingnya, maka sesungguhnya tangisan rengekan seorang ibu seperti kehilangan anaknya. Maka yahinnu ilaihil jiz'u ya qaumu hakadza. Ama nahnu aula an nahinna lahu wujda. Jika pelepah atau sebatang pohon kurma ini rindu, wahai kaum seperti ini sampai menangis merengek, tidakkah kita lebih utama, lebih pantas, lebih berhak untuk rindu dan cinta kangen kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana jiz'un lam yutiq bu'da sa'atin falaysa wafa'an an nutiqa lahu bu'da. Jika sebatang pohon kayu tidak tahan untuk menjauh sedikit pun dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh tidaklah kita pantas mengaku cinta kalau kita ridho dengan jauhnya dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tumbuhan, hal yang kering enggak bernyawa, yang keras itu rindu kepada Rasulullah, maka sungguh kita ini alangkah lebih kerasnya hati kita jika kita tidak sampai ada rindu di dalam hati kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu enggak bisa diomongkan, enggak bisa dipelajari, enggak bisa diteorikan, gak bisa dihafalkan kaidahnya, tapi itu dirasakan dengan banyak menyebutnya, banyak baca sholawat. Allah akan berikan keindahan, rasa cinta dan rindu kepada baginda Muhammad SAW. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Gak usah kakek teori. Banyak orang gak kenal sirah, banyak orang gak ngerti teorinya, biografinya, tapi begitu baca sholawat banyak, langsung ada rindu di hati orang-orang yang membacanya. Maka jangan sampai sehari gak membaca sholawat, minimal 500, sebaiknya 1000 kali. Sholawat itu doa yang tak terbatas fadilah, keutamaan dan keagungan, keistimewaannya. Dalam syair yang dibaca biasanya, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridun anta aiduhu faqad atahu Allahu bil faraji. Orang itu kalau sakit, Rasulullah yang menjenguknya, maka Allah pasti akan kasih kesembuhan dengan kelapangan yang ia rasakan sempit sebelumnya. Apapun kesempitanmu, banyak baca sholawat, hatimu akan dingin. Susah hidupmu, gelap masa depanmu, tidak jelas arahmu, gontai langkahmu, perjelas, terangilah dengan membaca sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti 100%. Cerita sedikit, kemarin Aman kan sakit gudik ya, di kakinya itu hampir 2 minggu lebih. Dikasih obat, kasih salep, nggak sembuh-sembuh. Sumpek Bu ya, ini mau balik masa kakinya nggak ada perubahan gini. Apa akhirnya Bu ya? Ingat Bu ya, Masya Allah. Wa maridun anta aiduhu. Orang sakit Rasulullah, wahai engkau Rasulullah yang menjenguknya, pasti Allah akan kasih kesembuhan. Enak siang-siang dijemur kakinya, baca sholawat 1000 kali. Setiap 100 tiupkan di lukamu itu, di sakit kaki. Dituruti sama dia, subhanallah, alhamdulillah, sehari 2 hari langsung ada perubahan. Jadi apapun penyakitmu yang sudah dokter nggak sanggup menyembuhkan, usapkan dengan menghadirkan kemuliaan baginda Muhammad SAW. Pasti sembuh. Kalau memang kematianmu tidak menjadi takdir kematianmu. Kalau memang sakitmu tidak menjadi takdir kematianmu. Kalau takdir sakit mati ya, takdirnya mati dengan sakit ya kayak sembuh dengan sholawat. Harus mati, rek. Masa nggak mati-mati. Sholawat tidak membuat orang kekal abadi. Paham tak? Jadi baca sholawat, rek. Sallallahu. Kalau kamu baca sholawat kok hatimu itu bosan, belenger, capek, nggak mood, nggak kuat, maka itu dipastikan ada kesalahan niat atau tidak lurusnya ilmu tentang baginda Muhammad SAW. Tarik hatimu kepada Allah. Ya Allah, saya melakukan ini karena perintahmu. Saya melakukan ini memohon kepadamu. Ya Allah,
berikan karunia nikmat cinta kepada baginda Muhammad SAW di hatiku, akan tahan lama itu. Kalau hanya minta dunia nggak tahan biasanya. Jadi kesimpulannya, perbanyak baca sholawat, hadirkan Rasulullah dalam setiap langkah kita. Mulai semua dengan Rasulullah, aman dunia. Dan kalau kamu masih muda, punya banyak keinginan, lihat ustadz, kepingin baik, lihat mobil mewah, lihat rumah megah, lihat orang alim, lihat orang ganteng, perempuan cantik, tak kasih resep, sebagai sudah biar buktikan. Kan terlalu banyak biar lihat sana, bosan dibuktiin. Tapi sudah ada ya, sudah betul. Kamu kalau lihat begitu ya, kalau lihat orang-orang, misalkan ada ustadz enak, ceramahnya, koriknya enak apa, minta sama Allah, ya Allah jadi seperti dia. Doa langsung. Tapi lebih simpel begini caranya. Ya Allah, bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah, itu jadi nanti. Di jalan ada mobil mewah, bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Oh no, dapat itu nanti. Perempuan wayu, kau usah njaluk nomor WA. Fatihah, bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Oh no. Ya masih gak arek iku mirip-mirip kok akhirnya. Coba aja. Lihat rumah kok apik mewah, lewati bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah, bolin. Wah, ngali. Kalau kamu sering di bepergian sepeda motor kan banyak mobil mewah. Mobilmu tentukan apa mereknya. Warnanya apa, lewat langsung itu mau Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ngono carane. Ojo banyak merek bingung malaikate sing ndi kok iki. Tentukan mereknya yang mungkin kok gange cilik njaluk Alphard ya enggak beret kabeh. Sesuaikan dengan keadaan ya. Gitu. Saya kira demikian. Mudah-mudahan dengan bulan Maulid ini semakin bertambah cinta kita pada Muhammad SAW. Ya. Allah bisawab.